pada orang yang melatih di situ, ya. Melatih terhadap suatu objek tertentu. Nah, dan itu bisa lebih banyak fokus ke misalnya ke dunia usaha atau dunia di perkantoran, ya. Nah, mulai saat ini kami juga mencoba menghimpun beberapa kawan-kawan, ya, karena sebetulnya kalau dilihat dari definisi trainer, ya, guru PAUD pun itu trainer, ya, karena apa? Dia menciptakan skill untuk siswanya, untuk muridnya. Beda dengan guru-guru yang di atasnya, ya. Kalau guru di atasnya dia ngajar, ngerti nggak ngerti, selesai sudah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Itu. Nah, beda dengan guru PAUD. Guru PAUD dia menanamkan skill, ya. Jadi harus bisa tersalur di situ. Nah, ini dari sisi itu kami mencoba menghimpun dunia trainer dari semua bidang kualifikasi, ya, bahkan sampai bidang alat-alat berat, semua kita coba untuk kita rangkul, ya. Itu sementara gambaran dari kenapa sih muncul asosiasi trainer, ya, di Indonesia, ya, di Indonesia. Baik. Nah, sekarang itu yang lain saat ini banyak yang kesulitan ketika membutuhkan, saya butuh pelatih tentang A misalnya. Nah, kita sulit mencari di mana yang menguasai pelatih A itu, materi tentang A itu. Maka dari itu kami mencoba menjadi bank data dari dunia kepelatihan di Indonesia. Saya kira itu sementara. Oke, baik. Saat ini jumlahnya sudah berapa, Pak, untuk trainer Asosiasi Trainer Indonesia ini? Jumlah anggota? Kalau jumlah anggota, kalau di Jawa Timur sudah cukup banyak, ya, sudah hampir 1.000. Dan saya yakin masih banyak, ya, masih banyak yang belum bergabung, ya. Dan saya yakin karena apa? Saya asesor kompetensi di bidang trainer ini, dan saya mengeluarkan sertifikat di Jawa Timur itu lebih dari 1.000, hampir lebih dari 1.000. Ya. Sehingga saya yakin masih banyak yang belum tergabung di dunia ketraineran ini. Oke, baik. Sekarang kami pindah ke Ibu Titis, ya, Ibu Titis Tata. Tadi dikatakan oleh Pak Ruli, kalau seorang trainer tuh harus bisa memberikan skill atau kemampuan kepada anak didiknya, ibaratnya seperti itu kan. Nah, mungkin Bu Titis Tata bisa menceritakan sedikit, Bu, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi Trainer Indonesia selama ini? Ya, mungkin nanti kalau untuk implementasinya mungkin nanti lebih dalam dibahas rekan-rekan yang lain. Kalau di saya tadi terkait dengan trainer, asosiasi trainer kami, lebih khususnya mungkin perempuan yang menjadi trainer. Nah, ini merupakan sesuatu yang unik sekali, Mbak. Dan saat ini ternyata banyak sekali perempuan-perempuan yang berprofesi sebagai trainer. Udah mulai bermunculan. Jujur, waktu dulu saya awal menjadi trainer, nggak banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya kita lagi sama-sama melatih atau mengajar, mungkin dari 10 atau 20 atau 30, bahkan pernah sampai 50 trainer itu perempuannya hanya satu, saya aja gitu ya, atau mungkin 2 gitu. Jadi jarang sekali. Untuk itulah ATRI ini diharapkan terutama untuk wilayah-wilayah tertentu, misalnya wilayah kami di Sidoarjo dan juga Jawa Timur khususnya, pada umumnya di seluruh Indonesia juga, kami ajak semua bergabung untuk trainer-trainer perempuan untuk kita sama-sama saling bersinergi di sini. Oke, baik. Perbincangan kita break dulu ya. Karena untuk Anda yang mau bergabung, Anda masih punya kesempatan untuk bertanya nih. Silakan mau tanya sama Pak Ruli, sama Bu Titi, sama Pak Diki, atau dengan sama Pak Tarman, monggo silakan langsung bisa gunakan WhatsApp kami. Ada di 0811 304 9800, dan acara kami ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube di Sonora Surabaya. Anda bisa melihatnya langsung saat ini. Dan kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Jadi, kemungkinan besar kita hanya bisa menikmati semua tabungan kita setelah kita pensiun. Apa-apa
gimana nih? What's wrong? Mana hak kita? Where's our right? Nggak pikir pakai otak apa? Don't think with brain. Wait, tenang dulu, bukan begitu, Mas. Apanya bukan begitu? What is not like that? Hah? Mau mengutarakan pendapat, hati boleh panas, tapi kepala kita harus tetap dingin. Think fresh. Berusahalah untuk tetap bersikap tenang, karena dengan bersikap tenang, kita bisa mendapatkan pemecahan masalah yang tepat loh. Hak kita memang harus diperjuangkan. Itu tabungan kita, dan itu hak kita. Tapi saya setuju saja nih, kalau tabungan itu kita nikmati setelah pensiun dengan catatan kita itu adalah aku dan kamu. Hah? Mas bisa aja. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Baik sahabat Sonora, Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner sampai nanti jam 4 sore dan Anda masih bisa bertanya untuk acara ini di WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa telepon melalui 031 732 7102 dan juga bisa bergabung melalui DM di Instagram ya di Sonora Surabaya. Kami sore hari ini masih bergabung bersama dengan Asosiasi Trainer Indonesia atau ATRI. Ada Ibu Titis Tata selaku founder Talenta Coaching dan Training Center. Juga ada Bapak Ruli Kusuma Hadi, Ketua Dewan Pengurus ATRI Wilayah Jawa Timur. Dr. Tarman Budianto selaku Organizational Behavior Specialist Trainer. Kemudian Pak Diki Irwanto, Penasehat ATRI DPD Sidoarjo. Baik, tadi sudah disinggung sedikit ya oleh Ibu Titis mengenai kegiatan trainer di khususnya di wilayah Jawa Timur begitu ya. Nah mungkin Bu Titis bisa kasih bocoran lagi sedikit nih Bu. Skill-skill apa Bu yang diajarkan khususnya dari Asosiasi Trainer Indonesia ini untuk anggotanya? Silakan Bu. Ya. Sebenarnya kalau untuk skill yang diajarkan memang sangat banyak, tapi mungkin tidak mengajarkan ya, karena semua yang bergabung di sini semuanya memang ada beberapa yang harus dilengkapi, yaitu pertama mereka tersertifikasi. Mungkin nanti Pak Ruli bisa menambahkan apa-apa saja yang bisa membuat seseorang bisa punya ID sebagai salah satu masuk di asosiasi trainer ini, karena nggak semua trainer juga mesti harus ada license-nya juga. Nah, ketika kita sudah ada di dalam sini, kita membuat kegiatan rutin gitu ya untuk sama-sama mengembangkan diri dengan skill kita yang bermacam-macam. Kalau ditanyakan skillnya apa saja, mulai dari skill trainer di wirausaha gitu, atau misalnya trainer di lembaga-lembaga pendidikan seperti yang tadi disampaikan Pak Ruli, seperti sebenarnya guru itu pun sebenarnya trainer gitu. Kemudian ada yang seperti kami, seperti saya itu bidangnya di motivasi ataupun misalnya hipnoterapi, kemudian juga pengembangan bakat. Jadi macam-macam, sehingga kalau kita seru sekali kalau kita pas membuat agenda di training online semacam ini. Kami gilir nanti siapa dengan materinya apa, dengan spesialisasinya masing-masing untuk saling memberikan inspirasi ke yang lain. Itu biasanya acaranya gitu, diadakan setiap sebulan sekali gitu atau seminggu sekali atau kapan, Bu Titis? Acaranya itu tadi? Iya. Agendanya bermacam-macam sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau di Sidoarjo ini mulai akan digiatkan mungkin sebulan sekali karena para trainer ini sibuk banget Mbak. Jadi kami memang menyesuaikan waktu antara satu dan yang lain. Beruntung online ada gitu ya, jadi bisa lebih mudah untuk menyatukan waktu kita bersama-sama gitu. Intinya sebenarnya tidak hanya untuk edukasi sesama trainer, tapi bagaimana mempromosikan ATRI ini kepada yang lain yang belum bergabung agar juga bisa bergabung bersama gitu. Jadi nanti ada standarisasi. Kalau kemarin saya mendengarkan Pak Ruli menyampaikan, walaupun kita punya berbagai macam bakat, tapi ada standarisasi yang sama untuk tiap bakat itu gitu, sehingga nyarinya mudah. Kalau ada misalnya klien yang nyari trainer A, B, C, D, kita bisa langsung sampaikan ke rekan-rekan. Oke.
Sementara itu ada event yang dilakukan nggak oleh Asosiasi Trainer Indonesia? Event keluar, misalnya tadi seperti dibilang sebagai bahan promosi begitu ya ATRI supaya bisa dilihat juga oleh masyarakat umum begitu. Mungkin ada event yang dilakukan? Ya, kalau ini mungkin Pak Ruli bisa menjawab. Secara umum di Jawa Timur mungkin yang bisa menjawab. Oke, silakan Pak Ruli. Ini karena ATRI ini belum 1 bulan ya, dan kami sudah punya beberapa program ya untuk baik itu pengenalan diri berupa kegiatan-kegiatan, tapi yang sudah jelas kami lakukan itu pendekatan untuk mengedukasi penyelenggara pelatihan ya, baik itu swasta maupun pemerintah ya, bahwa kita memiliki trainer yang bersertifikat ya. Dan kami menyarankan bahwa setiap program-program baik di perusahaan maupun di pemerintahan itu harus menggunakan sertifikat, menggunakan pelatih atau trainer atau narasumber istilahnya mereka, dan harus bersertifikat di bidangnya. Ya, ada 2 minimal sertifikat. Yang pertama sertifikat dia mengajar, ya, atau melatih. Artinya bahwa dia menguasai betul teknik-teknik kepelatihan itu. Ya, karena seperti kita ketahui ketika teknik pelatihan itu tidak diterapkan dengan benar, apapun hasilnya pelatihan itu tidak akan maksimal. Ya, misalnya pesertanya sekolahnya SD, tapi si pelatih menerapkan pelatihan-pelatihan yang tidak sesuai dengan kondisi itu, maka si peserta pelatihan tidak akan maksimal menerima itu. Itu yang pertama. Yang kedua, si pelatih harus memiliki sertifikasi konten yang diajarkan. Ya, tidak hanya sekedar dia pinter ngajar, tapi menguasai dan memiliki sertifikat konten yang diajarkan. Jadi kalau dia mau mengajar tentang kewirausahaan, dia harus memiliki itu. Ya, itu minimal ya, sehingga setiap pelatih tidak banyak menangani bidang. Ya, jadi lebih kepada fokus ke spesifikasi yang dimiliki. Ya, tidak seperti sekarang satu pelatih bisa melatih semuanya. Ya, meskipun hanya luarnya saja yang dikuasai. Ya, tapi benar-benar harus dievaluasi sesuai dengan bidang yang dimiliki. Saya kira itu ke depan kami sudah mengedukasi itu. Oke. Ya. Apakah ini termasuk salah satu ini Pak, ibaratnya seperti syarat kalau mau bergabung bersama dengan Asosiasi Trainer Indonesia? Tadi ada 2 skill yang harus dimiliki oleh para trainer tersebut. Ya, minimal itu. Jadi dia punya sertifikat mengajar. Yang kompetensi mengajar atau melatih. Yang kedua, dia punya sertifikat bahwa dia ahli di bidang yang dilatihkan. Oke. Baik, ya. Itu. Nah, saya kira itu syarat utamanya itu sebagai trainer. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke Pak Diki ya. Pak Diki ini selaku penasehat ATRI DPD Sidoarjo. Cuma tadi disebut sama Ibu Titis kalau trainer ini ternyata untuk para UMKM itu juga para pelatihnya juga termasuk para trainer begitu. Nah, ini kalau ngobrolin tentang UMKM nih Pak Diki. Bagaimana implementasi pelatihan di UMKM, Pak Diki? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ruli ya. Silakan. Jadi kita itu memang anggota kami ini memang sebenarnya kita nggak melihat gender ya. Jadi ada beberapa yang wanita, ada pria. Tadi yang Ibu cantik kita itu Bu Titis itu kan cewek-cewek itu ya kan. Jadi yang sudah kami lakukan, mereka yang masuk di ATRI Sidoarjo itu meskipun dia tidak punya SIM, katakanlah sertifikasi yang disebutkan Pak Ruli, mereka nanti diharapkan ke depannya itu punya SIM seperti itu. Katakan sebagai tenaga pengajar. Lah, implementasinya apa? Kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi baik dari pemerintah maupun swasta. Jadi kayak teman-teman itu ada yang ngajar di Polda, hipnoterapi. Jadi para perwira-perwira itu dicerahkan gitu loh, mungkin menghadapi klien atau apa. Kalau yang kami lakukan dengan pelaku usaha itu ya sesuai kompetensinya, mungkin di pemasaran, kemudian di packaging, kemudian di sisi keuangan.
Jadi memang komunitas ATRI yang di DPD Sidoarjo ini sangat-sangat beragam. Dan nilai plusnya itu ada yang juga seorang pengusaha, kayak Pak Ruli, Bu Titis ini pengusaha, gitu loh. Iya kan? Jadi komplit. Nah, makanya ada beberapa pengusaha yang memang dia belum tersertifikasi, diharapkan ke depannya dengan program-programnya DPW itu nanti dia punya SIM. Karena apa yang dikatakan Pak Luri itu adalah memang syarat di Indonesia itu ketika Anda masuk, terus kemudian klien itu menanyakan mana kompetensimu, kalau hanya ngomong aja itu nggak susah, nggak diakui gitu loh. Iya. Nah makanya kami selaku penasehat ya monggo kalau memang ada beberapa rekan yang memang mau gabung monggo. Kemudian ada beberapa yang juga memang firmnya di kewirausahaan, ya melatih ke adik-adik SMK, melatih ke WUB, karena kami kemarin juga kunjungan ke beberapa negara, beberapa kabupaten kota itu butuh wirausaha baru, gitu loh, di dinas-dinas koperasi, dinas tenaga kerja, baik yang wanita maupun perempuan. Nah itu bagaimana? Pak Ruli selaku ketua DPW Jatim, beliau ini punya ujian-ujian yang menstandarkan seperti itu, gitu loh. Memang di lapangannya itu apa yang mereka pesen itu mereka akan penuhi. Jadi kalau istilahnya yang dari Jakarta Pak Dr. Tarman itu tadi palu gada istilahnya. Apa yang lu mau gue ada, gitu loh. Nah cuma ke depan kita sebenarnya tidak ada egosentris di kalangan teman-teman trainer. Jadi kalau memang Bu Titis katakanlah spesialisasinya di istilahnya kompetensi talenta si manusia sendiri, ya mungkin ketika ada pekerjaan sisi yang lain itu bisa meng-hire rekan kita. Jadi harga sinergisitas sama kolaborasi di antara trainer. Seperti itu. Oke, baik, iya. Lalu kalau untuk UMKM-nya sendiri, Pak, selama ini sudah dilakukan apa saja, Pak, untuk pelatihannya? Ya, jadi kalau pelatihan pelaku usaha itu juga kita sesuaikan ya, betul Pak Ruli ya. Karena memang kalau ngomong pelaku usaha yang kelasnya kelas kecil menengah itu harus bahasanya sederhana. Ya mungkin pemasaran ya, kita mungkin step by step, nggak langsung ke onlineisasi atau digitalisasi karena ada tahapannya. Nggak semua digeradak terus digitalisasi ya, tapi kalau mereka nggak dituntun untuk menuju ke sana ya susah. Kemudian kapan hari kami juga ngajar di koperasi juga, ya kan. Bagaimana sih menjadi seorang anggota koperasi, bagaimana sih meningkatkan SHU, itu juga kita ajarin gitu loh. Meskipun memang organisasi yang lain juga firm di situ, tapi mereka tertarik dengan kita. Kemudian keuangan misalnya itu juga nggak kayak kita kuliah neraca rugi laba, tapi mungkin sederhana, ada paku ya kan, pelan-pelan kita sesuaikan, kita monitoring, kita dampingi, nanti setahun naik kelas, berarti ada penaikan, mungkin buku keluar masuk, sederhana dulu disesuaikan dengan kondisi pelaku usahanya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk neraca rugi laba, bingung nanti. Terus digitalisasi, semua main ke Shopee, ke apa, nggak bisa, harus bertahap. Mungkin itu yang pengalaman di DPD Sidoarjo ya, sebagai penasehat ya. Baik. Ini kan tadi otomatis UMKM ini kan hubungannya sama mungkin tadi seperti Bapak bilang koperasi, pemerintah begitu ya. Misalnya nih Pak ya, para pelaku UMKM ini ingin membutuhkan seorang trainer bergabung, maksudnya meminta bantuan dari Asosiasi Trainer Indonesia. Apakah ada ketentuan harus berapa orang atau berapa grup atau berapa gitu begitu Pak? Atau mungkin harus melalui dari dinas perdagangan atau dinas perindustrian begitu? Ada syarat seperti itu enggak? Gini, ya. Kalau kami syarat nggak ada, yang penting dari teman-teman trainer ini ada yang lillahi ta'ala, ya kan, ada yang ikhlas. Udah wis kita ikhlas dulu untuk pertama, mungkin kedepannya enggak, kita ngobrol ya, mungkin ada beberapa honorarium ya, monggo lah disesuaikan dengan klien seperti itu. Jadi memang organisasi-organisasi kita itu kliennya nggak hanya di dinas, tapi ada misalnya di Polda atau perusahaan-perusahaan swasta yang membutuhkan
trainer kayak kemarin K3. Ya, itu kan menarik, itu harus bersertifikasi. Jadi teman-teman ini sudah tersegmented sendiri-sendiri. Iya. Jadi misalnya si A, misalnya Bu Titis ini, ini karena wanita lah, mungkin mainnya dia di motivasi. Istilahnya organisasi wanita. Ya, seperti itu. Jadi tersegmented sendiri-sendiri. Gitu loh. Nah, kami ini mengayomi, mewadahi. Nah, monggo kalau memang mereka belum punya SIM, katakanlah tadi sertifikasi, nanti mungkin DPW bisa ngadakan kegiatan seperti itu untuk dia naik kelas. Jadi nggak hanya pelaku usaha yang naik kelas, tapi trenernya ini juga naik kelas. Harus ya Pak ya, harus naik kelas ya. Ya kalau kita honor itu ya monggo lah, kita negotiable istilah. Kita nggak matuk sekian. Nah, tapi kalau organisasi perusahaan yang besar, mungkin sesuai dengan apa yang kita berikan, lah itu beda lagi. Oke, baik. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Pak. Semakin seru ya obrolan kita sore hari ini. Dan silakan sahabat Sonora, kalau Anda juga ingin bertanya nih, kebetulan mungkin Anda pelaku UMKM dan Anda membutuhkan seorang trainer. Nah, silakan Anda bisa bertanya, mumpung di sini ada pakar-pakarnya nih, para trainer di Jawa Timur khususnya ya. Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa telepon di 0317327102, DM di Instagram, masuk aja di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif terkini? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Dewi Juwana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Hey, di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Sampai nanti jam 4 sore Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner. Dan kali ini kita masih terhubung dengan ATRI atau Asosiasi Trainer Indonesia. Ada Ibu Titis Tata selaku founder Talenta Coaching and Training Center. Kemudian juga Bapak Ruli Kusuma Hadi selaku Ketua Dewan Pengurus ATRI Wilayah Jawa Timur. Dr. Tarman Budianto, Organizational Behavior Specialist Trainer. Kemudian ada juga Bapak Diki Irwanto selaku penasehat ATRI DPD Sidoarjo. Silakan Anda masih kami undang untuk bergabung bersama kami, dan kalau mau melihat acara kami secara langsung boleh melalui YouTube ya di Sonora Surabaya. Kalau mau bertanya silakan WhatsApp di 0811 304 9800 atau juga bisa telepon di 0317327102, DM di Instagram di Sonora Surabaya. Baik. Sekarang saya mau berpindah ke Pak Tarman ini dari Jakarta rupanya ini ya. Halo, mungkin mic-nya bisa dibuka. Iya. Selamat sore Pak Tarman. Oke. Selamat sore Kak Seli. Iya. Oke, selamat. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ruli, Bu Titis, kemudian juga Pak Diki kalau seorang trainer itu harus bisa memberikan skill ya atau kemampuan kepada yang diajarkan. Nah, mungkin ini hubungannya dengan hal itu. Mungkin Dokter Tarman bisa menjelaskan
peran trainer dalam membangun competitive advantage ya untuk orang-orang atau yang diajarkan atau anak didik lah istilahnya seperti itu. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Sally. Trainer itu sebelum jauh ke sana ya bermain ke perannya, bahwa trainer itu adalah seseorang yang mempunyai seperangkat kompetensi untuk membantu pimpinan atau owner bahwa organisasinya itu bisa bertumbuh. Baik organisasinya itu yang bersifat profit maupun non-profit, baik yang publik maupun non-publik. Jadi kata kuncinya adalah bertumbuh. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah sifatnya trainer itu membantu pimpinan untuk organisasinya bertumbuh. Nah, bertumbuhnya seperti apa? Bertumbuhnya itu adalah bukan berarti dari nol terus tambah, bukan. Tapi dari minus lalu bangkit, itu adalah sebuah tumbuh. Organisasi bisa tumbuh. Lalu kalau dari nol bangkit lagi, itu juga tumbuh. Lalu kita sudah surplus gitu lalu kita nambah lagi lebih baik, itu juga tumbuh. Nah, ini levelingnya berbeda-beda. Maka di dalam dunia learning organization, Kak Sally, itu ada 4 level. Nanti teman-teman organisasi atau pimpinan juga bisa merefleksikan di level mana sih sekarang. Yang pertama adalah pelatihan kita sudah, tapi itu programming. Artinya programming artinya sudah terprogramkan, setiap tahun ada terus. Dan ternyata itu adalah level 1. Dan level keduanya apa? Dia udah responsif. Sekarang dunianya pandemi seperti ini. Lalu kita merespon dengan dunia daring, lalu kita melakukan adaptasi dan penyesuaian. Kita membantu tumbuh itu. Karena apa? Ketika kita melakukan perubahan seperti itu, bukan hanya kita langsung memberikan komputer selesai, bukan. Tapi harus merubah mindset karyawannya, mindset para staff dan sebagainya. Nah, itu trainer bisa masuk di situ. Itu baru level kedua. Dan level ketiganya adalah continuous improvement. Jadi bukan hanya sampai pada program atau goal yang dicapai, tapi what's next? Nah, itu pengembangan baru tingkat yang lebih tinggi. Dan yang tingkat lebih tinggi lagi adalah pada level pelatihan yang itu sifatnya mengantisipasi. Kalau mengantisipasi sebenarnya kita bisa mempersiapkan sebagai leading sektor di dalam perusahaan kita. Misalnya kalau tadi Pak Diki sudah bilang tentang UMKM gitu ya. Jadi itu nanti ketika kita mempersiapkan pada desain pelatihan yang antisipatori, itu kita sudah menyiapkan jauh lebih depan dibandingkan yang lain. Nah, untuk bisa tumbuh seperti itu maka dibutuhkan trainer. Untuk apa? Untuk membantu para pimpinan agar memastikan organisasi itu bisa tumbuh ke sana dengan berbagai bidang. Demikian singkatnya Kak Sally, mungkin nanti bisa kita discuss lagi. Oke, baik. Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ruli mungkin untuk seorang trainer ini diwajibkan atau mungkin bisa jadi diinginkan supaya bisa mencetak SDM yang berkualitas, iya kan? Nah, caranya seperti apa Pak yang bisa dilakukan oleh seorang trainer? Silakan, monggo. Iya, terima kasih Mbak Sally. Seorang trainer harus punya sesuatu ya yang bisa membuktikan bahwa dia benar-benar mampu di bidang itu. Ya. Oleh karena itu kami tetap mensyaratkan ya adanya sertifikat kompetensi yang dimiliki ya. Meskipun ada beberapa mungkin trainer wah saya tidak perlu sertifikat itu, toh sudah laku ya. Mungkin saat ini masih seperti itu ya karena memang belum membudaya itu. Ya, di sisi yang lain ada keraguan. Ya, misalnya di pemerintah misalnya ketika kita mensyaratkan bahwa sertifikat kompetensi, saya 3-4 tahun lalu sudah mengedukasi ya beberapa dinas. Jawabannya kalau misalnya sudah didesain programnya itu dengan narasumber yang harus bersertifikat, terus ternyata tidak ada yang bersertifikat, terus bagaimana? Makanya dari kendala itu saya mencoba dalam 3 tahun ini melatih dan mensertifikasi
kawan-kawan yang sudah biasa menjadi narasumber sampai ke tingkat UKM, ya, karena seperti kita ketahui sekarang banyak pelaku-pelaku UKM yang senior itu direkrut jadi pelatih, padahal mereka tidak memiliki sertifikat di bidang itu. Nah, kami mencoba dengan program mengelingkan mereka dengan beberapa program untuk sertifikasi ini, ya, terutama di dalam menunjukkan bahwa dia memang bisa mengajar gitu. Nah, untuk konten yang diajarkan itu sangat bergantung, ya, karena beberapa konten, beberapa materi itu memang tidak ada sertifikatnya. Ini kendala kita dan mudah-mudahan BNSP sudah mulai, ya, mencoba mensertifikasi bidang-bidang yang lain. Ya, dari sekian itu mungkin hanya batik, ya, batik, tata boga, atau beberapa saja dari produk-produk itu yang memiliki sertifikat. Yang sudah ada LSP-nya, ya, yang lain tidak ada. Nah, harus kemana mereka untuk mendapatkan sertifikat di bidang teknis ini? Nah, ini juga menjadi kita mencoba edukasi kepada pemerintah, ya, agar mereka BNSP jangan berkutat dengan yang ada itu aja, ya. Tapi bukan salahnya BNSP, tapi inisiatif dari masyarakat untuk membuat standar dari usaha mereka, dari profesi mereka itu menjadi sangat penting, ya, karena tidak semua pelaku usaha yang bergerak di situ bisa membuat teknis-teknis seperti ini. Ya, apalagi sampai mengajukan ke BNSP, karena memang proses untuk itu cukup berat dan cukup memakan biaya, ya, karena anggotanya juga harus secara nasional dan juga harus ada semacam konferensi dan seterusnya, pertemuan. Nah, itu membutuhkan biaya. Jadi kalau bukan orang tokoh-tokoh yang kuat, kita sulit, ya, jenis-jenis UKM tertentu itu yang bisa sampai tampil dengan sertifikasi di bidangnya itu. Saya kira itu kendala kita saat ini. Baik. Lalu kalau untuk saat ini program pemerintah kan sudah menjalankan namanya kartu prakerja, ya kan? Otomatis para trainer juga masuk ke dalam situ kan, Pak. Nah, ini kira-kira seefektif mana, Pak, untuk kegiatan ini untuk orang-orang yang tergabung dalam prakerja tersebut? Kalau di sisi yang pertama, ya, mereka memang harus dilatih oleh pelatih sesuai bidang yang diinginkan, dan harus dilakukan sertifikasi. Begitu dia memang bagus, ya, masuk kualifikasi bagus, mereka harus disertifikasi. Karena dengan standar itulah mereka bisa masuk ke beberapa lapangan kerja, ya. Tidak cukup hanya sertifikat pelatihan, ya, tidak cukup. Kalau saya kira hanya sekedar pelatihan di bidang ini tidak cukup. Selama itu ada sertifikasinya, harusnya sudah nyampe ke tingkat sertifikasi, ya, terutama untuk prakerja ini. Nah, di kami juga ada beberapa yang memang untuk karyawan, ya, misalnya untuk administratif officer atau administrasi kantor atau human capital staff, itu memang dan lain-lain yang terkait dengan karyawan. Nah, sebaiknya kalau saran saya tidak cukup di pelatihan saja terus mereka masuk ke bursa kerja, ya, pasti mereka akan kalah bersaing, ya, kecuali kalau mereka memang punya kompetensi di bidang itu. Saya kira itu memang levelnya beda, ya, antara coach, antara UKM, antara pencari kerja, tapi dunia sertifikasi sudah tidak bisa dihindari, ya, di Indonesia. Saya kira itu. Ya. Mungkin Pak Diki bisa menambahkan mengenai prakerja ini, Pak, mengenai seberapa efektif sih, Pak, dengan pelatihan secara daring otomatis, ya, dilakukan, karena memang kan tidak bisa bertatap muka secara langsung. Silakan, monggo, Pak. Ya memang ini
ini kita mensiasati ada dua ya, dampak positif, dampak negatif. Cuma kayaknya jangka panjangnya itu memang di kondisi pandemi ini ya nanti kedepannya ya seperti ini. Seperti ini terus ya. Ya seperti ini kondisinya. Jadi tidak hanya dari sisi pelaku usaha, tapi seorang trainer juga harus merubah. Karena memang di tahun yang pertama kemarin 2020 di bulan Maret, kita yang biasanya offline sekarang kena online. Gitu loh. Nah ini kan agak berbeda ya. Kita juga harus belajar bagaimana buat pakai Skype, pakai Zoom, pakai Meet. Jadi kita harus memang kita dipaksa terhadap sebuah ketidakpastian. Gitu loh. Karena kalau kita nggak ngikuti seperti itu, ya susah. Gitu loh. Memang dari sisi pricing memang berbeda. Misalnya saya ngundang Bu Titis ya kan, dulunya X juta gitu ya. Mungkin dengan daring ini berbeda, gitu. Karena ya gimana ya, ada perbedaan. Mungkin meskipun saya juga lihat pembicara nasional itu pricingnya berbeda, tapi dia lifetime jangka waktunya itu pendek 2 jam. Dia harus bayar 300.000 atau 350.000 gitu loh. Nah seperti itu. Yang kedua, saya sebagai seorang penasihat ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Ruli. Jadi di tempat kita itu memang kedepannya kita lagi membenahi mereka yang pinter jadi trainer tapi dia nggak punya SIM. Katakanlah sertifikasi itu, kita dari sisi DPD melakukan sebuah kegiatan itu bekerja sama dengan LSP dengan BNSP gitu biar dia bersertifikat. Jadi saya tuh kadang-kadang juga agak-agak senyum gitu loh. Saya sebenarnya orang yang nggak mau sertifikat. Yang penting saya bisa meningkatkan kinerja Anda begini. Tapi di Indonesia nggak bisa seperti itu. Ya akhirnya saya ikut BNSP, ikut business coach, ya kemarin leadership seorang, pokoknya ngikut lah ya, mumpung ini daring gitu loh, sambil menambah kompetensi trainer itu sendiri. Jadi di anggota kita itu memang beragam orangnya, gitu loh. Makanya kita ada dari Jawa Timur itu punya program-program. Kamu yang belum kompetensi ngikut ini loh, cuma jangan terus kompetensinya ini didengung-dengungkan, tetapi marketnya ini bagaimana gitu loh, sehingga harus ada link and match gitu loh, seperti itu. Karena kalau saya lihat ada program-program sertifikasi, ya kan orang mengejar itu, tapi ininya nggak terkawal lagi, jadi gini kontradiksi gitu lah. Sebenarnya kan harus sinergi, ya seperti itu. Itu memang tantangan ke depan dari DPD Sidoarjo ya. Baik. Ya. Itu. Baik. Kita akan kembali lagi untuk sesi yang terakhir. Jadi untuk Anda, sahabat Sonora, kalau Anda masih punya pertanyaan, silakan Anda masih bergabung bersama kami. Kami masih menunggu sampai nanti jam 4 sore tentu saja di Community Corner. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Setelah beraktivitas di luar rumah saat pandemi COVID-19, perhatikan hal ini saat tiba di rumah. Jangan sentuh apapun ketika sampai di rumah. Buka sepatu sebelum memasuki rumah. Bersihkan barang yang dibawa dari luar dengan disinfektan. Buang barang yang tidak diperlukan. Jangan langsung istirahat, buka pakaian, dan segera masukkan dalam keranjang cucian. Segera bersihkan diri dengan mandi. Bila tak sempat, pastikan cuci semua area kulit yang terpapar udara luar. Lakukan prosedur ini, lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Timur. Mau kemana? Iya nih, takut telat absen. Ntar kepotong uang makan lagi. Aduh, liftnya lama banget. 2 menit lagi nih. Sabar aja kali. Aduh, misi mbak. Sorry. Aduh. Mbak, misi dong. Aduh.
Lama banget sih keluar dari lift aja. Semoga belum telat absen. Mendahulukan orang yang akan keluar dari lift adalah tindakan sederhana, tapi punya peran yang besar loh untuk ciptain kenyamanan dan keselamatan bagi diri sendiri dan semua pengguna lift. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Sampai nanti jam 4 sore Anda masih bisa untuk melihatnya siaran ini secara langsung ya melalui YouTube di Sonora Surabaya dalam acara Community Corner, dan kita masih ditemani oleh 4 narasumber kami yang berada di tempatnya masing-masing karena kita masih menjalankan protokol kesehatan ya. Ada Ibu Titis Tata selaku founder Talenta Coaching and Training Center, kemudian juga Bapak Ruli Kusuma Hadi, Ketua Dewan Pengurus ATRI Wilayah Jawa Timur, dan juga Dr. Tarman Budianto selaku Organizational Behavior Specialist Trainer, kemudian Bapak Diki Irwanto selaku penasehat ATRI DPD Sidoarjo. Baik, sebelum kita ke sesi yang terakhir karena ini sudah hampir jam 4 sore ya Pak ya. Ini ada yang bertanya rupanya melalui WhatsApp, coba kita lihat dulu ini. Halo, selamat sore, ini ada dari Ibu Rosita di Lumajang. Kenapa trenernya kok banyaknya pria ya daripada perempuan? Ini kan Bu Dites bisa memberikan jawaban ini Bu, silakan. Iya. Oke. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ini yang mungkin hal yang memang tidak mudah dilakukan oleh perempuan, karena trainer ini mostly berpindah-pindah gitu ya, jadwal show-nya, jadwal manggungnya, jadwal melatihnya, jadwal mengajarnya gitu. Sebelum pandemi mungkin saya sudah keliling Indonesia itu mungkin udah berkali-kali gitu ya, jarang pulang gitu karena habis dari satu kota ke kota lain, antar pulau dan lain-lain. Karena kan ya yang punya event, punya gawe, yang ingin dilatih perusahaan-perusahaan itu berada di tempat yang berbeda. Sehingga memang kalau untuk perempuan secara mobilitas ini kan ya karena punya keluarga dan lain-lain memang ada harus pengertian khusus dari keluarganya. Yang pertama itu. Kemudian trainer ini memang sebuah profesi yang bisa dibilang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Karena memang tidak hanya dia trainer ini memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan yang lain gitu, karena harus mengajar, juga harus memiliki pengalaman. Karena kalau sudah dinamakan trainer itu seharusnya adalah seseorang yang sudah pernah menjalani apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan, itu trainer gitu ya. Tidak seperti ketika mengampu sekolah gitu yang hanya bisa mengajarkan apa yang sudah tertera di buku. Nah, trainer ada tantangan lebih gitu ya. Kemudian selain tantangan-tantangan dari sisi wawasan, juga yang ketiga adalah fisik gitu ya. Karena nggak sedikit trainer yang judulnya trainer outbound gitu. Saya pun kalau melatih perusahaan misalnya 1.000 yang pernah itu 1.000 karyawan dari salah satu BUMN itu outbound di luar. Nah itu kan harus teriak-teriak gitu ya, harus ikut dalam tantangan-tantangan karena kan kita harus menunjukkan bahwa kita mengajarkan leadership misalnya kepemimpinan. Nah kita mengajarkan tapi kita sendiri ngelembek kan nggak mungkin gitu Mbak. Jadi fisik ini juga menjadi kendala bagi perempuan yang memang fisiknya tidak sekuat laki-laki gitu ya. Jadi hal-hal ini yang membuat jumlah trainer perempuan tidak banyak. Makanya job saya paling banyak gitu. Oke, ini Ibu Rosita itu yang membuat diversifikasi saya sebagai trainer perempuan selama ini gitu. Karena memang ketika melihat portofolio, profile, klien cenderung memilih yang perempuan ya, to be honest ya. Kalau dalam bidang yang saya latih gitu saya melatih bidang-bidang soft skill, talenta, public speaking, kepemimpinan gitu ya. Dimana mesti klien pengen tahu ini kalau dari sisi trainer perempuan ini kayak apa apa pengalaman yang diajarkan Bu Titis. Nah itu memang selling point tersendiri yang selama ini memang nggak ada di trainer lain gitu. Tapi
saat ini di lembaga pelatihan saya juga ada beberapa trainer yang saya didik gitu. Jadi tidak hanya saya selalu. Nah, ini ke depan juga teman-teman Atri Sidoarjo ini juga tadi seperti Pak Diki, Pak Tarman ataupun Pak Ruli sampaikan, saya nggak mungkin lah kita mengerjakan semua sendiri gitu. Kita hubungkan dengan teman-teman seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rosita yang kedua. Untuk mungkin Pak Ruli yang bisa menjawab ini ya. Apakah Atri ini sekaligus juga sebagai manajemen untuk anggotanya biar dapat kelas, maksudnya biar dapat job lah gitu, Pak. Silakan monggo. Jadi kayak kayak manajer gitu ya, Pak ya. Semuanya harus bersertifikasi itu dulu. Okay. Ya, soal pekerjaan, soal rezeki itu nanti bergantung kepada sertifikasinya itu. Ya, harus dimaklumi bahwa di Atri banyak sekali, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali, mulai dari tentang PAUD sampai pekerja berat sampai semuanya, itu harapan saya ngumpul di situ. Ya, nanti kita tinggal milah-milah dan harus bersertifikat di bidangnya. Karena kalau para pelatih ini mau ngomong kayak apapun, dia meyakinkan tanpa ada surat bukti, ya kita juga susah untuk memastikan itu ya. Jadi tetap memang yang pertama kami mencoba mengedukasi ya beberapa instansi pemerintah maupun swasta, gunakanlah trainer-trainer yang bersertifikat. Ya, jadi kalau dia sudah terbiasa menggunakan seseorang misalnya, ya diminta lah sertifikatnya untuk ikut sertifikat itu gitu loh. Meskipun tidak harus pindah ke orang lain gitu loh. Nah, ini beberapa kasus kawan-kawan di Malang. Di Malang Kabupaten itu pelatihannya sampai ke desa-desa. Ya, ke desa-desa. Dulu mereka tidak mewajibkan itu. Ya, tapi alhamdulillah saat ini mereka sudah mewajibkan, sehingga para trainernya kelimpungan untuk mendapatkan sertifikasi itu. Ya, kemarin saya menguji beberapa itu hanya sebagai trainer di kelurahan dan desa. Itu sudah diwajibkan untuk memiliki sertifikat itu. Ibaratnya daerahnya udah harus pakai sertifikat begitu ya, Pak ya? Ya, saya appreciate sekali terhadap kawan-kawan di Kabupaten Malang ya dengan sertifikasi gitu. Di samping itu mereka akan aman ya dari sisi pertanggungjawaban. Ya, saya tidak tahu pengawas selama ini tidak pernah menanyakan ini pelatihnya siapa, sertifikatnya apa benar dia ahli di bidang ini ya. Hanya foto-foto ya sudah selesai di situ. Nah, harapan saya ini akan membuat pelaksana pelatihan itu akan lebih aman karena apa? Oh, ternyata memang pelatih yang diundang memang kapasitas di bidang itu gitu. Baik. Ini yang sering terjadi. Memang ujung-ujungnya nanti harapan saya pribadi ya semua bersertifikat lah dan semua menjadi anggota ATRI. Nah, ini ada pertanyaan Pak. Itu. Ya, baik Pak Ruli, mungkin bisa menambah lagi Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yesi Herlina melalui YouTube ya. Mohon izin tanya nih, syarat untuk tes trainer bersertifikat itu apa saja sih? Di mana bisa mendapatkan infonya dan apakah ada spesialis trainer? Silakan monggo Pak Ruli atau Bu Titis. Pak Ruli mungkin ya. Ya, baik. Saya jawab. Untuk sertifikasi trainer itu ada dua. Ya, yang pertama sertifikasi karena pelatihan. Jadi mereka harus standar. Misalnya pelatihannya 8 hari, mereka harus ikut dan tidak boleh lebih dari 2 jam mereka tidak ikut. Jadi harus full ikut. Nah, itu dengan sertifikat pelatihan itu mereka sudah bisa dianggap kompeten. Ya. Yang kedua pengalaman, ya, dari sisi pengalaman, artinya bahwa mereka punya surat penugasan untuk melatih, ya, mereka punya foto-fotonya, mereka punya laporannya, ya, mereka juga punya materinya. Jadi proses ini harus saling mengkait. Jadi kalau surat tugasnya materinya A, semua sampai ke laporan juga harus A. Nah, dari proses itu semua sudah bisa disertifikasi ya, semua sudah bisa disertifikasi, artinya bisa dari pengalaman atau dari diklat. Ya, dari diklat.
Untuk informasi lebih jelas mungkin Pak, supaya Ibu Yesi Herlina bisa bertanya supaya lebih gamblang begitu Pak. Di mana bisa didapatkan website? Oh iya. Ibu dari mana? Tidak lokasi anunya? Tidak menyebutkan. Silakan hubungi DPD ATRI terdekat. Oke. Jadi kalau Surabaya bisa menghubungi DPD ATRI. Di mana domisilinya? Oke. Kalau di Surabaya di mana Pak? Kalau di Surabaya? Pak Ruli. Kalau di Surabaya di mana Pak? Untuk alamat infonya. Ada ketua sana Ibu, ya ada ketua ATRI di sana ya. Kalau Sidoarjo ke Bu Titis dan kawan-kawan ini, kalau di Pasuruan ini kami juga mempersiapkan beberapa daerah ya, Lumajang, Pasuruan, Probolinggo itu untuk sertifikasi dan dibentuk kepengurusan karena di daerah itu belum ada ya. Baik. Dengan kesepakatan bahwa setelah dari jadi pengurus dia harus ikut sertifikasi. Ya, tidak harus di awal sudah memiliki sertifikasi. Atau bisa langsung ke saya, boleh Ibu. Kalau misalnya di tempat itu belum ada DPD-nya, silakan kontak saya, enggak apa-apa. Oke, website mungkin Pak ada yang bisa dibuka websitenya, Ibu Titis? Ada website untuk KTR ATRI? Ya, mungkin bisa save aja nomor admin kami di ATRI Sidoarjo, ataupun nanti kalau misalnya memang di daerah lain ke Pak Ruli bisa catat di 08 123 61 88 799. Oke. Jadi 08 123 61 88 799. Oke, baik. Ini Pak Tarman kan juga selain ATRI juga beliau juga menangani Pusdiklat di Kemendikbud juga. Mungkin Pak Tarman juga bisa ada yang disampaikan dari Kemendikbud seperti apa ya Pak dengan adanya ATRI ini agar kami yang ATRI dari profesi swasta gitu ya bisa bersinergi dengan Kemendikbud juga gitu. Oke. Iya. Dan insya Allah nggak rebutan Ibu, karena basisnya kompetensi. Silakan Pak Tarman. Betul. Yang terakhir. Betul. Saya cuma menambahkan pertanyaan Bu Yesi tadi luar biasa. Ini menjadi pertanyaan umum bagaimana sih ya kita bisa menjadi trainer. Jadi kebetulan saya juga asesor kompetensi sama dengan Pak Ruli. Jadi kalau syaratnya untuk bisa sertifikasi ya memenuhi unit kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk kompetensi trainer apa saja, nah itu kita harus melihat secara detail unit kompetensinya yang ada. Dan saya yakin, misalnya Bu Yesi Herlina ini, saya yakin beliau juga punya kemampuan, tapi bagaimana diakui oleh BNSP ya, ini kan ada proses assessment. Makanya jangan ragu untuk menjadi trainer karena trainer ini mengajarkan kebaikan begitu. Mudah-mudahan dengan niatan yang tulus kita bisa bersama-sama mari menebar ilmu yang bermanfaat. Demikian Ibu. Oke, terima kasih sekali untuk ngobrol-ngobrolnya Ibu Titis, Bapak Ruli, Pak Diki, dan juga Pak Tarman. Tahu-tahu sudah 1 jam ya, tidak terasa ya. Sukses untuk ATRI ya, Asosiasi Trainer Indonesia, dan ditunggu untuk next project-nya. Oke, selamat sore. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak Tarman. Ya, terima kasih Sonora, Bu Titis, Pak Ruli, terima kasih. Baik, sahabat saudara, sudah 1 jam kami ngobrol dengan Asosiasi Trainer Indonesia dalam Community Corner, dan mudah-mudahan apa yang kami bahas sore hari ini bisa membuka wawasan Anda mengenai trainer khususnya ya. Dan juga kalau ingin bergabung dengan Asosiasi Trainer Indonesia, silahkan langsung bisa berhubungi Ibu Titis ataupun juga Peruli dengan nomor yang sudah disebutkan tadi. Akhirnya saya Sally, sampai jumpa dan bye-bye.